Oke, video ini gue mau coba membahas, lagi rame ternyata, dan banyak orang yang nge-DM-in gue nyuruh ngebahas masalah ini. Tentang stadion yang katanya PSSI nunggak bayar ketika Piala AFF U16, nunggak bayar ke pemerintah Surabaya, yang akhirnya itu mencuat di media dan ditanggapi oleh PSSI itu sendiri. Jadi heboh, PSSI nunggak sewa stadion, wah segala macam. Padahal nggak sebenarnya kayak gitu. Gue coba membedah di sini permasalahannya. Apakah nunggak, atau memang kemahalan, atau memang permainan dinaikin harganya karena ada info naik 2 kali lipat, atau kenapa gitu. Gue coba nanti sedikit demi sedikit merinci, dan gue mau ngebahas cuman ini. Jadi video ini nggak akan lama-lama, pastikan kalian nonton dari awal sampai habis. Dan satu lagi informasi sebelum gue mulai, jadi karena hari kemerdekaan, sekarang tanggal 17, gue bikin video. Jadi Shopee baik banget sama gue, dia ngasih promo gila-gilaan untuk produk-produk gue. Jadi gue ngasih saran buat lo, kalau mau beli ya sekarang waktunya. Karena ini, parfum gue, ini yang Moritz, lagi di diskon hampir 40% kalau nggak salah. 42 atau 43%. Ini yang Bernina-nya. Ini kemasannya. Gue saranin lo kalau mau beli sekarang waktu yang tepat. Karena lagi baik dia sama gue, ngasih diskon segede gitu. Sayang kalau misalkan nggak di check out gitu. Jadi link toko gue udah gue taruh di deskripsi di bawah. Lo bisa cek di situ, langsung masuk ke Shopee-nya, atau lo cari aja alkaz.id, alkaz.id, cari di situ, lihat-lihat produknya. Kalau mau beli, soalnya lagi murah meriah. Oke, ini dia. Jadi mendadak ini agak seru ya. Gue ngebahasnya juga, gue mesti pelan-pelan supaya nggak salah dimengerti. Jadi tiba-tiba PSSI dapat tagihan dari pengelola Stadion Gelora Bung Tomo, atau bisa dibilang ini dari Dinas Pemuda dan Olahraganya. Kalau nggak salah namanya Hidayat Syah. Yang tiba-tiba nagih ke PSSI, bukan lagi, dia udah nagih memang. Dan tiba-tiba itu muncul di media kalau dia bilang si PSSI nunggak gitu. Di akhirnya klarifikasi sama Exco, Pak Arya. Dia bilang lah, kan harusnya jatuh temponya tanggal 13. Memang iya, tanggal 13 sudah lewat. Tapi, dari tanggal 13 itu di kontraknya itu ada toleransi sampai 10 hari ke depan. Nah, untuk 10 hari ke depan, belum. Karena sekarang masih tanggal 17, sedangkan 10 harinya itu kurang lebih di tanggal 23. Sebenarnya berarti belum nunggak ini. Cuman memang belum dibayar aja, tapi belum nunggak. Kenapa nggak dibayar? Ada alasannya tentu. Tiba-tiba, saya juga bingung kata Pak Arya nih. Tiba-tiba kok harganya bisa naik 2 kali lipat gitu. Jadi, harusnya berapa, nggak dibocorin harganya, tapi tiba-tiba jadi berapa gitu. Dan menurut Pak Arya ini harusnya ketika kalau kita main sekali 2 kali, itu oke lah mau naik. Tapi kalau untuk dipakai event, untuk dipakai turnamen yang panjang berkali-kali mainnya, normalnya tuh ada diskon. Harusnya ada diskon. Tapi ini nggak ada diskon, malah harganya naik 2 kali lipat. Rame, airannya namanya PSSI lagi di atas langit. Timnas lagi bagus banget, jangan coba-coba dicolek. Bahaya, viral lah netizen pecinta sepak bola Indonesia. Netizen pecinta timnas ikut membela, rame banget, dan akhirnya tetap Mr. Clara keluar. Klarifikasi airannya. Pihak dari Surabayanya mengklarifikasi. Ditanya pertama wali kotanya. Dia bilang wali kotanya memang udah ada komunikasi dengan Pak Arya. Akhirnya langsung ditelepon. Terus kepala dinasnya juga langsung telepon juga. Ini kita ada miskomunikasi. Mungkin pembahasannya kayak gitu. Akhirnya diakuin ada miskomunikasi. Dan wali kotanya bilang, apa dia bilang kayak gini. Wali Kota Surabaya menegur Kepala Dinas Pemuda Olahraga, namanya Pak Hidayat Syah. Kenapa nggak sesuai skema yang sudah saya sampaikan? Ya salah. Jadi udah ada skema yang disampaikan sama Wali Kota. Skemanya harusnya diringankan. Kenapa dimahalin? Ini saya bilang ringankan. Kenapa dimahalin? Kurang lebihnya begitu. Gue percaya apa enggak? Enggak. Ya itu hak pribadi. Mau percaya mau enggak, boleh-boleh aja. Cuman gue rasa ya, ya orang boleh lah ada pembelaan diri, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi ditanya gue percaya apa enggak, gue nggak percaya lah. Masa nggak tahu gitu. Dan lucunya lagi, si pihak dinasnya itu bilang, wah ini kayaknya ini kayaknya kita kirim surat tapi belum ada potongan diskon nih. Wah ini heboh nih. Jadi harusnya udah ada potongan tuh, cuman kita kirim surat, saya salah memang, ini kita salah karena nggak ngecek lagi. Ternyata surat yang dikirim itu harga yang belum diskon. Harusnya kita cek, jadi yang kita kirim harga yang diskon. Mungkin begitu menurut dia, kurang lebihnya begitu. Tapi, kalau nggak didiskon pun, kan harganya normal. Kenapa itu naik 2 kali lipat? Berarti jangankan lo mau ngediskon.
Lo mau standarin harga aja, nggak didiskon aja, nggak, ini malah naik 2 kali lipat menurut Pak Arya. Jadi ya biasalah, ini di Indonesia apa namanya bersilat lidah ya, tapi mungkin benar, mungkin nggak juga. Ini asumsi dari gua hanya membaca dari media. Tapi ya gua udah cukup lama mengenal dunia apa namanya sepak bola, ada intrik-intrik seperti ini. Tapi ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi dengan apa, dengan serius, anggap aja lucu-lucuan. Oke? Apa karena itu akhirnya pertandingan timnas Indonesia lawan Australia dipindahkan lagi ke GBK? Bisa jadi. Bisa jadi karena itu eranya PSSI-nya mungkin sialan juga nih, gue diketok nih harga yang harusnya segini, dinaikin 2 kali lipat, boro-boro di diskon. Malah gue diberi harganya. Akhirnya PSSI mungkin, asumsi gue, memutuskan untuk mengembalikan pertandingan ke Gelora Bung Karno. Oke, jadi begitu kisahnya kurang lebih, singkatnya begitu tentang apa namanya utang dari timnas Indonesia. Jadi sekali lagi bukan utang, hanya belum dibayar aja, memang belum dibayar karena mungkin PSSI masih ingin ada pengurangan. Kenapa jadi naik 2 kali lipat, harus lu diskon atau paling nggak sama. Kalau udah oke, udah deal, ya pasti dibayar lah, duitnya banyak, harga tiket mau dinaikin. Jadi kita harus memaklumi ketika harga tiket timnas itu naik ya, karena kayak begini nih menyulitkan gitu untuk PSSI ketika nanti kalau misalkan harga mahal, terus untuk berangkat pesawat nggak ada, duitnya dari mana gitu. Jadi kita harus memaklumi, dan gue sekarang memaklumi. Waktu itu gue sempat protes juga terkait harga tiket, tapi ternyata memang pengeluarannya itu nggak murah gitu, dan sangat amat banyak banget gitu. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi balik lagi ke GBK, akhirannya timnas Indonesia akan berkandang di GBK. Nah, sekarang GBK ini cukup menarik juga nih. GBK lagi bebenah juga. Jadi kemarin tuh kayak gini ya. Nah, lo kan nggak bisa pakai GBK lo kan butuh sama kita nih. Harga segini, mau nggak? Nggak mau ya udah. Kayak begitu kesannya di pandangan kayak gitu. GBK juga nggak mau kalah. Waduh, dia pindah juga nih. Nanti PSSI ke Surabaya, gue ditinggalin nih. Harusnya bisa pakai GBK karena gue petang-peteng, nanti tiba-tiba pindah ke Surabaya, kaget. Jadi PSSI memang lagi apa ya, hantemannya lagi jago banget, lagi bagus banget nih. Yang dia hantem pada kelimpungan semua sama dia. Akhirnya GBK berbenah, dan informasi terbarunya dari PSSI, sekjennya berangkat ke sana ngecek rumputnya. Jadi progres saat ini dalam tahap maturasi rumput namanya. Maturasi rumput, gue nggak ngerti apaan maturasi rumput. Setelah proses penggelaran rumput jenis Zoysia matela. Jadi penggelaran tuh berarti pakai rumput gulung deh. Gue kemarin sempet ngejokes urusan masalah rumput. Gue bilang di luar negeri, di Eropa, itu rumput rusak, diangkat satu garis, diganti, digulung, dilipat dengan rumput yang baru, tinggal nungguin nempel satu sama lainnya aja. Nanti kan dia kan mengakar, dia nempel gitu. Si rumput sama rumputnya. Dia pakai rumput gulung. Di Indonesia enggak. Kayaknya ditanamin satu-satu. Soalnya gue ngeliat kemarin fotonya tuh kayak lagi ngebajak. Kayak lagi ngebajak sawah gitu di GBK. Akhirnya ternyata nggak begitu. Ternyata dia membeli rumput. Dan rumput ini adalah rumput yang udah ditanam lama. Usianya juga udah 1 tahun. Berarti udah kuat akarnya. Dan ini harusnya lebih bagus. Gitu. Jadi gini. Jadi benar dia bilang rumput ini ternyata pemindahan dari area nursery gue juga nggak tahu apaan, yang sudah berusia lebih dari 1 tahun. Oke, jadi rumputnya udah rumput oke banget di tempat lain, udah dirawat, udah tumbuh selama 1 tahun, udah kuat. Dibawa gulungannya, ntar gue tampilin fotonya deh. Dibawa gulungannya digelar di GBK. Nah maksud gue gini, kenapa gue bahas ini, nanti pihak GBK pun jangan seenaknya juga. Ntar dia bilang kayak gini, ini rumputnya baru nih, rumput bagus nih. Dari gulungan, udah di nursery selama 1 tahun, harga naik. Nggak begitu harusnya. Justru, kemarin itu, harga yang kemarin itu, yang PSSI sewa atau siapapun sewa, itu harga yang dengan kualitas rumput yang ini. Bukan karena rumputnya diganti terus harga naik. Enggak, justru kemarin, dengan rumput yang sejelek itu, harga lu kemahalan, kan gitu. Jadi, rumput baru ini, itu udah sesuai dengan harga yang seharusnya segitu. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti karena rumput baru tiba-tiba dinaikin, ya repot lagi gitu. Ntar eranya ditinggalin lagi, kelimpungan lagi ente. Oke? Tentang Gelora Bung Tomo, Gelora Bung Karno, udah gue bahas, dan gue cuma mau ngebahas itu. Jadi di video berikutnya gue mau coba ngupdate tentang Martin Paes.
Gue coba mau ngupdate juga tentang susunan line up, bukan susunan line up. Siapa aja yang dipanggil sama Sintayong ke timnas Indonesia. Yang terakhir ada Dimas Derajat kalau salah dipanggil. Terus ada beberapa kabar lagi oleh Romeni yang udah follow-followan sama Erick Thohir. Keren gila tuh. Terus ada beberapa kabar lagi yang menarik yang akan gue sampaikan setelah gue upload video ini. Nanti gue akan nge-tag video lagi dan gue akan mengumpulkan dulu informasi-informasi yang akuratnya dulu. Oke? Jadi sekian dari gue. Jangan lupa Alkas Parfum, cek deskripsi di bawah. Pastikanlah kalian beli saat ini karena lagi diskonnya 40% ke atas. Lagi murah meriah banget. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.